Fakultas ini unggul di bidang bisnis serta ekonomi. Ditunjang dengan seluruh program studi berakreditasi A, tentunya sudah banyak mahasiswa dan mahasiswinya yang menorehkan prestasi luar biasa. Saya Hana Hanjani Putri, saksikan perbincangan saya dengan Dekan Fakultas Ekonomi di program Uniku Rumah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hana Hanjani Putri dalam program Uniku Rumah Kita. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Dekan dari Fakultas Ekonomi, yaitu Ibu Dr. Lili Kamelia Fitriani SEMSI. Selamat datang Ibu. Oke, selamat datang juga ya. Bagaimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Dalam suasana puasa siang hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun suasananya puasa tapi tetap semangat ya Bu. Harus. Harus. Apalagi dilihat dari antusias rekan-rekan nih Bu, khususnya calon mahasiswa baru yang memang setiap tahunnya itu untuk Fakultas Ekonomi sendiri banyak sekali peminatnya Bu. Tentu saja itu sangat luar biasa kalau kita lihat ya. Data terakhir saja manajemen itu paling tinggi nih, sudah di atas 200 pendaftarnya. Wah, makanya Bu, sangat-sangat luar biasa itu Bu. Makanya dari itu Bu, saya di sini mewakili rekan-rekan nih Bu, khususnya calon mahasiswa baru di Universitas Kuningan, yang mana mereka itu banyak sekali yang sedang mencari informasi, khususnya terkait Fakultas Ekonomi. Nah, untuk lebih memberikan informasi kepada mereka nih Bu ya, saya ingin bertanya Bu perihal Fakultas Ekonomi. Oke. Ya, pertama nih Bu, bagaimana sih Bu kajian secara generalnya di Fakultas Ekonomi itu mengkaji keilmuan tentang apa saja Bu? Oke. Di Fakultas Ekonomi itu kan terdiri dua program studi ya, ada akuntansi dan manajemen. Kalau akuntansi itu memang arahnya ke profesi ya. Di situ kalau kita lihat profil lulusan dari program studi akuntansi, mereka bisa jadi akuntan, bisa jadi auditor, tidak lepas juga bisa jadi entrepreneur ataupun bisa jadi peneliti. Mungkin kalau yang tertarik jadi dosen juga itu bisa. Kalau dari program studi manajemen itu mereka arahkannya pada dunia bisnis ya, tidak hanya bahwa orientasinya saya mesti bekerja di bank, tidak selalu, karena dunianya sangat luas. Karena kalau kita lihat manajemen itu ada 4 konsentrasi, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen operasional atau produksi, ada manajemen pemasaran, kemudian ada manajemen keuangan. Dari 4 itu mereka bisa punya kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya tadi. Jangan lupa di Fakultas Ekonomi 2 prodi itu sudah akreditasinya A semua loh. Ya, berarti itu menjadi salah satu keunggulan sendiri untuk Fakultas Ekonomi. Jelas sekali. Prodinya sudah terakreditasi A dua-duanya ya Bu. Kemudian peminatnya setiap tahun itu banyak. Paling banyak sekali. Ya, luar biasa Bu. Kemudian untuk fakultasnya sendiri nih Bu, apa sih program unggulan yang biasa digulirkan di Fakultas Ekonomi itu Bu, apa saja? Oke. Dari 2 program studi tersebut sebetulnya melangkup arahnya memang ke entrepreneur ya. Entrepreneur, kadang-kadang kita punya kegiatan bagaimana menggulirkan dana untuk kegiatan entrepreneur mahasiswa, kemudian juga kegiatan di bidang yang lainnya ya untuk menumbuhkan soft skill mahasiswa baik di prodi akuntansi maupun prodi manajemen. Itu dia. Ya, Ibu, ini berkaitan juga dengan salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon mahasiswa baru, Bu. Bagaimana sih kualifikasi dosen saat ini di Fakultas Ekonomi, Bu? Alhamdulillah di Fakultas Ekonomi, kualifikasi dosen jelas. Yang pertama mereka harus lulusan dari S2, tidak ada yang lulusannya lulusan S1 ya, karena memang standar yang ditetapkan harus itu. Kemudian beberapa dosen khususnya di manajemen mereka sudah doktor ya, sudah lulus S3 dan sesuai dengan kompetensi yang memang ada atau dibutuhkan dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi. Di program studi akuntansi juga sudah ada ya lulusan doktor, hanya memang jumlahnya tidak sebanyak di manajemen dan semuanya sudah memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan. Selain itu mereka juga sebagian besar sudah tersertifikasi ya. Ya,
di antara dokter-dokter juga mungkin magister-magister itu biasanya yang saya dengar dari rekan-rekan begitu ya Bu, mereka juga memiliki keahlian-keahlian barangkali ya Bu. Itu biasanya ditekankan kalau di Fakultas Ekonomi sendiri dosen-dosennya tuh khususnya nih yang menjadi kebanggaan dari Fakultas Ekonomi itu keahliannya dalam bidang apa saja Bu? Kalau keahlian tadi kan saya sempat sampaikan kalau di manajemen karena mereka punya 4 bidang ya jelas ke arah kompetensinya. Yang keuangan mereka punya keahlian, bisa mereka melakukan pelatihan, kemudian di bidang keuangan bagaimana pengelolaan keuangan sehingga aktivitas dosen di Fakultas Ekonomi tidak hanya di kampus saja ya. Kadang-kadang mereka juga memberikan pelatihan keluar. Seperti terakhir memang pada bulan yang lalu sebelum puasa ya, ada 10 orang dosen di Fakultas Ekonomi memberikan pelatihan digital entrepreneurship ya. Di situ memberikan pelatihan pada kurang lebih sekitar 80 pelaku usaha muda ya, pelaku usaha yang pemula untuk bisa menggunakan digital entrepreneurship-nya untuk bisa memasarkan produk-produknya. Kemudian di bidang akuntansi, dosen-dosen akuntansi mereka juga punya keahlian-keahlian tertentu. Mereka bisa melakukan audit ya, pendampingan bagi beberapa pelaku usaha untuk bisa membuat laporan-laporan keuangan ya. Kemudian di bidang akuntansi bagaimana pelaporan itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya atau sebaik mungkin, karena seringkali kita lihat mereka tidak membuat laporan keuangan yang tertata dengan baik, sehingga peran dari dosen di Fakultas Ekonomi khususnya dosen akuntansi sangat penting ya. Mereka punya keahlian-keahlian seperti itu. Ya, ternyata setiap program studi juga mengingat di Fakultas Ekonomi ada 2 ya Bu program studinya. Itu punya ciri dan keunggulannya masing-masing ya Bu. Iya. Nah, baik Ibu, beranjak kepada fasilitas ya Bu. Ini ada fasilitas apa aja sih Bu sebetulnya di Fakultas Ekonomi? Fasilitas yang ada saat ini ya, kita punya yang namanya Tech Center. Tech Center itu kita kerjasama dengan kantor KPP Pratama. Di situ merekrut mahasiswa untuk jadi relawan pajak. Ini bulan terakhir kemarin Maret itu kita menerima pelaporan SPT tahunan untuk pemilu pajak ya, untuk pajak. Kemudian kita punya GIBE nih, Galeri Investasi. Di situ satu kegiatan memang untuk membuat mahasiswa bisa belajar mengenai investasi saham. Selain itu, kita juga punya adanya tes center. Tes center itu khusus untuk program studi akuntansi untuk melakukan tes ya. Di situ kerjasama dengan IAPI. Jadi nanti ada mahasiswa punya sertifikat nasional. Selain itu, di program studi manajemen juga menyediakan sertifikat internasional nih di bidang Microsoft ya, sehingga mereka ketika lulus punya kemampuan di bidang itu. Juga kemudian yang bersertifikat nasional dengan standar BNSP. Selain itu di program studi akuntansi juga fasilitasnya ada yang namanya e-solution. Di situ ada pembelajaran akuntansi, khususnya akuntansi keuangan dengan sertifikat internasional. Jadi cukup banyak ya fasilitas yang memang bisa kita tawarkan sehingga mahasiswa punya sertifikat baik tingkat nasional maupun internasional. Wah, luar biasa ya Bu. Kemudian itu menarik menurut saya ya Bu ya, fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi. Nah itu sendiri Bu, fasilitas yang ada itu sepertinya tidak hanya bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ekonomi saja ya Bu? Betul. Seperti privat pajak ya, pelatihan pajak itu bisa itu terbuka untuk kalangan umum. Ini tidak mahasiswa, kita bisa tawarkan pada pihak eksternal siapa yang memang mereka ingin mempelajari tentang pajak tersebut. Kemudian juga sama tadi yang sertifikat akuntansi yang kerjasama dengan IAPI itu juga bisa kita tawarkan pada pihak eksternal. Itu dia. Ternyata kuliah di Fakultas Ekonomi sangat dekat dengan para praktisi juga ya Bu. Betul sekali, iya. Kemudian Bu, ini beranjak kepada kegiatan rutin barangkali ya Bu yang dilakukan oleh program studi sendiri ataupun dari fakultas yang setiap tahun barangkali atau setiap semester dilakukan, itu ada kegiatan apa saja Bu? Kalau kegiatan mungkin di luar rutinitas perkuliahan jelas ya. Untuk kegiatan biasanya kita yang jelas adalah kalau kita lihat di lingkungan bidang akademik KKN pasti ya. Kemudian di Fakultas Ekonomi adanya PPL. Biasanya dari akhir kegiatan PPL ini kita melakukan studi banding nih ke industri, karena Fakultas Ekonomi berhubungannya dengan dunia industri, dengan bisnis gitu ya. Biasa kita studi banding melihat secara langsung
proses produksi atau proses kegiatan dalam suatu perusahaan tertentu. Kemudian itu 1 tahun sekali ya. Kemudian kegiatan mahasiswa nih 1 tahun sekali, biasanya kegiatannya adalah kalau FE terkenal dengan kegiatan pertandingan basket nih antar SMA. Hanya karena situasi pandemik ini nih agak terhenti 2 tahun terakhir ini. Kemudian kegiatan rutin lainnya jelas kegiatan mahasiswa ya, setiap tahun itu namanya Pormas ya, kegiatan olahraga dan seni untuk lingkungan Fakultas Ekonomi. Ya. Menarik nih Bu, berkaitan dengan PPL sendiri, itu apakah kesempatannya untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu saja atau untuk semua mahasiswa terbuka kesempatannya Bu? Kalau PPL karena memang masuk di kurikulum ya, itu masuk bobotnya 2 SKS, itu dilaksanakan pada mahasiswa semester akhir. Jadi memang praktek, kalau mungkin kita coba lihat di Fakultas Keguruan, mereka juga ada namanya PKL atau PPL mungkin ya, mereka mengajar. Kalau kami di mahasiswa, kita masuk ke dunia industri, ke dunia usaha. Baik di perbankan, ada juga kalau kita kerjasama di bidang asuransi, kita juga kerjasama dengan BJB nih, Bandara Internasional ya, di situ mahasiswa bisa praktek lapangan di sana. Kemudian kita juga ada nih yang mereka praktek itu, kalau di Cirebon terkenal dengan CSB ya, mereka juga praktek di sana, tapi tidak menjadi pramuniaga, tapi pada level mereka untuk bidang manajemennya. Kemudian di PT KAI kita juga mahasiswa memang mereka praktek lapangan di dunia, kalau saya sering mengatakan dunia nyata ya, kalau di dunia kampus kan bicaranya nyata teori. Ya mereka bisa menerapkan keilmuan di kampus dengan di lapangan. Itu PPL rutin 1 tahun sekali ya. Dan itu memang untuk mahasiswa semester 8. Itu sangat luar biasa ya Bu, ternyata banyak juga kerjasama yang sudah terjalin dengan pihak-pihak luar ya Bu. Betul. Nah Ibu, dilihat dari fasilitasnya luar biasa, kemudian program-programnya luar biasa, tenaga pengajarnya juga luar biasa, tentunya saya yakin di Fakultas Ekonomi sudah banyak prestasi-prestasi yang dicapai ya Bu. Nah kiranya apa saja sih Bu prestasi yang sudah dicapai, baik mungkin dari mahasiswanya atau dari dosennya atau bahkan dari fakultasnya sendiri Bu? Kalau dari mahasiswa nih terutama ya, mahasiswa alhamdulillah nih mahasiswa di Fakultas Ekonomi, terakhir nih informasi yang baru-baru ini adalah dari GIBEI, juara dalam penulisan proceeding tingkat nasional. Di situ mereka mengalahkan beberapa perguruan tinggi lainnya. Itu kita mengirimkan 2 kelompok, yang satu tim itu juara pertama, yang tim kedua itu hanya masuk 10 besar. Kemudian ada mahasiswa di program studi manajemen dan akuntansi, mereka terpilih mengikuti sebagai Yard Leader di Malaysia nih, di Kuala Lumpur di tahun 2021 ini. Kemudian juga ada yang menjadi dia pemuda pengabdi di Labuan Bajo di NTT ya. Itu dari program studi manajemen. Dari program studi akuntansi juga ada dia menjadi Chief Ambassador ya, jadi dia mewakili. Kemudian juga ada pertukaran mahasiswa nih, dengan adanya transfer kredit, mahasiswa kita juga ada yang kuliah di Thailand ya. Kemudian ada juga program magang nih, program magang BUMN. Alhamdulillah dari Fakultas Ekonomi mereka ada yang di BUMN, kemarin itu ada di PT Dirgantara, ada di PT Pos, dan ada di BNI. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan UGM. Jadi mahasiswa kita kurang lebih sebanyak 125 orang, mereka kuliah kewirausahaan di UGM. Jadi itu juga satu program menarik, dan itu menjadi satu prestasi bagi kami ya, karena dari fakultas yang lain ternyata tidak ada yang mengikuti kegiatan tersebut. Itu salah satu prestasi lah yang memang kita miliki. Gitu. Berkiprahnya tidak hanya di nasional ya Bu, ternyata di internasional juga sudah mulai ya Bu. Nah ini terakhir barangkali Bu, apa pesan Ibu untuk calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, khususnya yang tertarik ke Fakultas Ekonomi? Bagi lulusan-lulusan SMA ataupun SMK, khususnya di Kabupaten Kuningan, umumnya di wilayah yang memang dekat dengan Kabupaten Kuningan, mari bergabung dengan Universitas Kuningan, khususnya di Fakultas Ekonomi, di program studi akuntansi dan program studi manajemen. Kami sudah terakreditasi A, dan itu menjadi satu keunggulan dari dari Universitas Kuningan ini. Mari segera bergabung bersama kami sehingga menjadi seorang lulusan yang memiliki keahlian-keahlian di bidang akuntansi dan manajemen yang profesional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan waktu berbincang di sini, memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk rekan-rekan semua.
Mudah-mudahan Ibu ya, perbincangan kita kali ini bisa memotivasi khususnya teman-teman nih ya, calon mahasiswa baru yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi. Ya, sama-sama. Baik rekan-rekan, mungkin sekian perbincangan kita hari ini. Saksikan terus perbincangan saya dengan tokoh-tokoh lain yang ada di Universitas Kuningan dalam program Uniku Rumah Kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniku Jaya. Jaya.